welcome back to my channel. Selamat pagi Sobat Mutu Sehat. Bertemu lagi dengan saya Bu Afina di pembelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan. Bagaimana kabarnya anak-anakku hari ini? Alhamdulillah kalian masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu pada pembelajaran daring pagi hari ini. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita membacakan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Untuk pembelajaran KDTK hari ini, Bu Afina akan menjelaskan mengenai vulva hygiene. Jadi langsung saja kita simak penjelasan dari Bu Afina. Langsung saja kita saksikan slide-nya. Baik anak-anakku, di pembelajaran KDTK ini, di pertemuan yang pertama Bu Afina akan menjelaskan mengenai apa itu vulva hygiene. Sebelum ke pembahasan yang berikutnya, Bu Afina akan memberikan gambaran sedikit mengenai vulva hygiene. Jadi vulva hygiene memang salah satu bentuk dari personal hygiene. Kalau misalkan kita di kelas 11 kemarin kita sudah belajar apa itu tentang potong kuku, kemudian tentang BAB-BAK, mandi, kemudian gosok gigi, itulah memang serangkaian dari personal hygiene. Nah, untuk di pertemuan pertama kali ini Bu Afina akan menjelaskan mengenai vulva hygiene. Jadi memang vulva hygiene ini diberikan khususnya kita sebagai tenaga kesehatan membantu pada pasien-pasien yang memiliki keterbatasan aktivitas. Misalkan pasien tersebut mengalami hipertensi atau pasien tersebut sedang dipasang infus, kemudian pasien tersebut tidak bisa melakukan vulva hygiene secara mandiri. Terutama pada pasien-pasien yang mengalami postpartum atau setelah melahirkan. Nah, itu kita sebagai seorang perawat setidaknya harus bisa untuk membantu si pasien. Nah, praktik hygiene ini memang salah satu menjadi peningkatan kesehatan dalam implementasi tindakan hygiene kepada pasien. Jadi, ini juga merupakan salah satu usaha seorang perawat untuk membantu anggota keluarga dalam melakukan tindakan keperawatan terutama di rumah sakit. Nah, untuk di pembelajaran kali ini Bu Afina ada 4 poin di materi pembahasan. Yang pertama ada pengertian dari vulva hygiene, kemudian yang kedua perawatan luka perineum, 3 tujuan perawatan perineum, dan 4 lingkup perawatan perineum. Langsung saja kita jelaskan, kita bahas satu persatu mulai dari pengertian. Nah, mungkin ada yang tahu sebelum Bu Afina melanjutkan apa itu pengertian dari vulva hygiene? Bagus ya. Jadi vulva hygiene memang adalah kegiatan membersihkan vulva dan daerah sekitarnya pada pasien wanita yang sedang dalam masa nifas atau tidak bisa melakukan secara mandiri. Jadi di sini maksudnya kita sebagai perawat dihimbau ya, diusahakan untuk bisa membantu pasien yang memiliki keterbatasan untuk dilakukan vulva hygiene. Nah, Bu Afina hanya mereview saja. Nah, ini ada gambar. Kalian bisa melihat. Ini adalah vulva. Jadi ini adalah vulva. Nah, ini udah garisnya. Nah, ini vulva. Nah, antara vulva dan anus ini ada yang namanya perineum. Yang ini juga akan kita bahas hari ini. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Sudah paham ya sampai di sini? Nah, untuk di pembahasan yang kedua, Bu Afina akan menjelaskan mengenai perawatan luka perineum. Jadi bagaimana sih perawatan luka perineum itu? Nah, perawatan perineum adalah pemenuhan kebutuhan untuk merawat daerah antara paha yang dibatasi vulva dan anus pada ibu dalam masa antara kelahiran plasenta hingga kembalinya organ kinetik seperti pada waktu sebelum hamil. Seperti itu. Jadi tadi sudah ada di gambar ya. Jadi memang pada pasien-pasien yang postpartum ya, pasien yang biasanya bayinya besar ya, kemudian pada saat melahirkan
istilahnya agar si bayi itu dapat keluar, maka perineum itu ketika pasien kontraksi akan mempermudah untuk bayi itu keluar, biasanya akan dilakukan perineum itu dirobek. Jadi untuk mempermudah bayi itu bisa keluar. Jadi kalau misalkan bayinya sudah bisa istilahnya jalan lahirnya sudah cukup, maka tidak perlu dilakukan perobekan pada perineum. Nah, saat perineum dirobek itu kan dijahit. Nah, saat itulah seorang perawat melakukan perawatan perineum agar tidak terjadi infeksi. Kemudian yang ketiga adalah tujuan perawatan perineum. Jadi apa saja sih tujuan dari perawatan perineum? Yang pertama ada menjaga agar selalu bersih dan kering. Pasti ya, karena pada saat misalkan vulva atau perineum itu dalam keadaan luka kemudian dia lembab, maka akan terjadi mempermudah terjadinya infeksi. Bakteri itu akan mudah nempel dan akan mudah terjadi infeksi. Makanya kenapa pada luka perineum diharuskan untuk tetap selalu bersih dan kering. Apabila selesai BAB dan PAK, diharapkan bisa mengganti tampon atau kasanya agar tidak terjadi infeksi. Kemudian yang kedua, menghindari pemberian obat-obat tradisional atau antiseptik khusus untuk vagina ya. Jadi pada kita ini seorang wanita tidak dianjurkan untuk membersihkan perineum itu dengan obat-obatan tradisional atau dengan cairan antiseptik untuk organ kewanitaan. Jadi apalagi vagina ya. Jadi jangan sekali-kali kalian membeli atau menggunakan cairan antiseptik untuk membersihkan vagina, karena apabila dipakai dengan waktu jangka lama atau tidak dalam kadar yang normal, itu akan merusak pH normal di vagina, sehingga apabila bakteri masuk tidak ada yang menangkal, maka bakteri itu akan bisa masuk dengan leluasa seperti itu. Kemudian yang ketiga, menghindari pemakaian air hangat untuk berendam. Jadi kalau dulu ada yang namanya terapi air hangat atau bahasanya seatbed. Jadi dulu ada beberapa orang yang sudah menerapkan untuk terapi air hangat, memang fungsinya untuk melancarkan aliran darah yang ada di perineum, sekitar perineum. Jadi bisa mengurangi nyeri. Jadi memang disediakan air hangat di bathtub ya, diisi 7 sampai 10 cm ya. Kemudian diberikan air garam yang tidak mengandung yodium. Ya, jadi memang fungsinya untuk membunuh bakteri yang ada di sekitar perineum. Jadi orang tersebut berendam di dalam air hangat tersebut. Jadi dulu memang ada namanya terapi air hangat. Tapi kalau sekarang memang karena ada terapi perawatan perineum dan sudah melalui penelitian dan sudah bagus, makanya mungkin untuk saat ini kita menghindari untuk pemakaian air hangat untuk berendam itu tadi. Jadi karena memang kita sudah tahu tekniknya perawatan perineum yang benar, kemudian agar tidak terjadi infeksi itu yang seperti apa. Karena kalau misalkan untuk teknik berendam yang terapi air hangat tersebut beresiko juga terjadinya infeksi, karena kita juga harus memastikan bahwa bathtub atau baskom yang kita gunakan untuk merendam perineum itu dalam keadaan bersih atau steril. Seperti itu. Kemudian yang keempat ada mencuci luka dan perineum dengan air. Nah, ini pasti ya, kalian setelah melakukan BAB PAK pasti harus selalu membersihkan perineum. Ya, jadi kurang lebih sehari itu 3 sampai 4 kali kita harus membersihkan perineum. Jadi harus benar tekniknya ya. Jadi dari prinsipnya dari bersih ke kotor. Jadi dari vulva kemudian perineum ke anus. Jangan dibalik ya.
Kemudian selanjutnya adalah lingkup perawatan perineum. Nah, apa saja sih lingkup perawatan perineum secara khusus? Yang pertama, ada mencegah terjadinya kontaminasi dari rektum atau anus. Pasti ya, karena tujuan di sini adalah untuk mencegah terjadinya infeksi, maka kenapa pada saat kita melakukan perawatan perineum, waktu membersihkannya juga harus benar tekniknya. Ya, dari bersih ke kotor, jangan kotor ke bersih, seperti itu. Kemudian yang kedua, menangani dengan hati-hati pada jaringan yang terjadi trauma. Jadi pada saat kita melakukan perineum, tentunya kita memberikan perawatan secara lembut. Jadi dibersihkannya dengan lembut, jangan sampai kita membersihkannya dengan kasar atau tidak hati-hati, karena itu akan memperparah kondisi perineum, karena kan itu luka kita yang kita rawat itu adalah luka. Yang ketiga, membersihkan semua sumber bakteri dan bau. Ya, karena memang di perineum, ya karena memang area luka, maka cenderung dia beresiko untuk terjadi infeksi dan berkumpulnya bakteri, sehingga harus sering-sering untuk dibersihkan. Kemudian yang keempat, untuk mencegah terjadinya infeksi pada organ reproduksi yang sudah Bu Afina jelaskan tadi. Nah, itu adalah 4 poin yang kita pelajari pada hari ini. Sampai di sini apakah kalian paham? Apabila nanti ada yang tidak paham, silahkan kalian putar kembali video ini atau silahkan langsung bertanya di kolom komentar. Kemudian kesimpulan yang kita dapatkan hari ini adalah vulva hygiene adalah suatu tindakan membersihkan vulva serta daerah di sekitar wanita untuk mencegah terjadinya infeksi. Kemudian yang kedua, ada tujuan perawatan perineum untuk menjaga agar tetap bersih dan kering sehingga terhindar dari infeksi. Nah, itu 2 kesimpulan tersebut yang bisa kita ambil. Jadi intinya vulva hygiene adalah tindakan membersihkan ya area vulva. Kemudian untuk perawatan perineum kita juga agar tetap menjaga agar perineum atau luka di perineum itu agar tetap bersih dan terhindar dari infeksi. Baik, sebelum Bu Afina mengakhiri pembelajaran pada hari ini, Bu Afina akan memberikan 2 latihan soal. Jadi kita mereview sama-sama ya. Kita review bareng-bareng untuk pembelajaran pada hari ini. Jadi kalau yang di kelas 11 mungkin sudah sedikit menyinggung mengenai vulva hygiene. Ya, tugas yang pertama sangat mudah. Jadi kalian cari dan pelajari buku panduan life skill kalian mengenai vulva hygiene. Silahkan kalian foto buku panduan kalian mengenai vulva hygiene. Ya, Bu Afina pengen tahu apakah buku panduan life skill kalian masih ada atau sudah hilang ya. Kalau misalkan hilang atau lupa naruhnya di mana, silahkan secepatnya bisa pinjam temannya ya, karena kalian sudah kelas 12, habis ini kalian akan banyak lab skill ya. Jadi silahkan kalian baca, kalian pahami, kemudian setelah kalian baca dan pahami, silahkan berikan keterangan berapa persen kalian paham ya. Kemudian poin yang kedua di latihan soal kali ini, sebutkan bagian apa saja yang dibersihkan saat melakukan vulva hygiene. Ya, jadi 2 pertanyaan ini silahkan langsung dijawab di buku tulis masing-masing. Ya, jadi ketika nanti masuk, Bu Afina juga bisa mengecek. Jadi apakah kalian memang benar-benar memperhatikan setiap pembelajaran KDTK ini. Jadi silahkan ditulis di buku tulis atau di HP ya. Kemudian kalian bisa foto dan jangan lupa untuk absen di kolom komentar. Dan untuk tugas ini, latihan soal ini silahkan kalian foto dan kirim di link, nanti di-upload di link tersebut. Nah, sampai di sini apakah ada yang kurang paham? Baik. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini Bu Afina cukup sampai di sini. Sampai ketemu di materi selanjutnya dengan pembahasan bentuk luka perineum.
waktu perawatan perineum, faktor yang mempengaruhi penyembuhan luka. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan mempelajari 3 poin tersebut. Jangan lupa untuk tetap terus belajar, tetap semangat. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Bu Afina akhiri, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Baik, itu tadi adalah penjelasan dari Bu Afina mengenai vulva hygiene. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini, kita sama-sama belajar, semoga bermanfaat untuk kita semua. Jadi sampai jumpa di pertemuan berikutnya di hari Jumat dengan mapel yang sama, yaitu KDTK. Bu Afina sampaikan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.